Minggu lalu, Bursa Efek Indonesia masih saja bergerak lesu. Sempat dihebohkan transaksi besar yang terjadi di saham Gotoh. Minggu ini pergerakan IHSG masih akan diuji dengan aturan baru auto rejection bawah baru. Di masa Covid lalu, setiap saham maksimal hanya bisa turun 7% dalam sehari. Kini otoritas bursa mulai membukanya menjadi 15% sebelum akhirnya nanti menjadi simetris dengan batas atas di September mendatang. Selain isu dalam negeri, investor pun masih tetap harus mencermati isu di luar negeri. Lalu saham-saham pilihan apa yang bisa dilirik para investor sekarang ini? Berikut analisis dari Kevin Jonathan Panjaitan, Research Analyst OCBC Sekuritas. Sebenarnya kita lihat inflasi sebenarnya juga udah cukup terjaga di US, artinya yang dulunya 9% di tahun lalu udah cukup menurun sekarang hingga 4,9%. Krisis perbankan juga sudah cukup membaik. Bank-bank yang kolaps telah diselamatkan oleh bank yang lebih besar. Jadi efek dominonya kita lihat akan lebih kecil. Nah, mungkin untuk hal yang perlu diwaspadai untuk sekarang ini adalah terkait China dan kondisi interest rate di US. Kita bisa lihat di China itu sekarang kondisi ekonominya belum terlalu menunjukkan perbaikan. Dan kita tahu China adalah salah satu negara dengan konsumen komoditas terbesar. Jadi kalau misalnya ekonomi China belum membaik, demand dari komoditas ini juga akan belum membaik. Jadi itu akan berdampak efek negatif ke ekonomi global dan Indonesia. Juga yang perlu diwaspadai adalah jika suku bunga dari US itu terus dinaikkan karena bisa mengakibatkan pelemahan ekonomi di US. Dan juga nanti di Indonesia akan ada kemungkinan untuk kenaikan suku bunga untuk mengatasi spread yang besar antara suku bunga US dan Indonesia. Kalau kita lihat data per sekarang ya, sebenarnya asing itu masih menganggap Indonesia cukup menarik. Bisa dilihat per kemarin masih tercatat net buy asing ke pasar kita sekitar 19 triliun. Jadi menurut kita investor asing itu masih cukup menganggap Indonesia menarik. Hal ini didukung dengan kita tahu sendiri kita masih punya ekonomi yang cukup baik, ekonomi yang kuat dengan GDP yang kuat, inflasi yang terjaga dan suku bunga yang masih di nilai yang wajar. Dan juga kita lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga di kuartal 1 ini masih mencatatkan pertumbuhan yang bagus. Jadi itu mendorong niat dan ketertarikan investor luar untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, kalau kita selalu menganjurkan di saat yang tidak pasti seperti ini ya, ada kondisi ekonomi global yang kurang baik, kita selalu menganjurkan untuk beli bertahap. Jadi selalu beli bertahap saham sambil menunggu kondisinya menjadi lebih baik. Tapi dari pandangan kita, kondisi ekonomi seperti ini pada ujungnya akan membaik juga. Karena memang beberapa aksi dari pemerintah untuk menstimulus ekonomi menjadi lebih baik itu sudah terlihat. Jadi kita selalu sarankan kepada investor untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk membeli saham di harga-harga yang murah. Saham yang bagus tapi juga bisa dapat lebih murah. Dan tipsnya selalu ya, di saat apapun kita selalu sarankan belilah saham yang punya pertumbuhan bisnis yang bagus, terus saham yang juga memiliki kondisi finansial yang kuat, juga saham yang memiliki manajemen yang bagus. Dan yang paling penting yang tadi saya bilang tadi, belilah itu di harga yang wajar atau lebih baik lagi kalau pada harga yang murah. Masalah sektor ya. Kalau kita sendiri di OCBC ini sekarang ini sedang menelirik beberapa sektor untuk kita jadikan topik kita. Yang pertama itu kita ada di banks, yang kedua itu kita juga tetap optimis sih di consumer karena memang nanti adanya stimulus dari kegiatan politik dan juga kita tahu aktivitas orang Indonesia semakin tinggi, itu akan menstimulus pembelian dari sektor konsumer. Dan juga topik kita ada di sektor retail, di semen, dan juga di telekomunikasi. Dan untuk komoditas, memang sekarang komoditas harganya sudah cukup turun, terutama batu bara. Nah, tapi kalau dari kita sendiri, salah satu topik kita untuk komoditas adalah nikel. Karena kita menganggap nikel akan sangat terbantu dengan pertumbuhan dari segmen EV atau electric vehicle. Kita menganggap dengan potensi pertumbuhan Cina yang akan membaik pada tahun mendatang itu akan membuat permintaan nikel itu akan semakin tinggi dan bisa membuat harganya bisa menjadi lebih tinggi. Di banks itu sebenarnya kita bisa bilang hampir semua banks itu sangat bagus ya di IHSG ya, terutama yang 4 banks utama. Kalau kita sih top pick kita itu ada di Bank Mandiri dan Bank BCA. Dan untuk nikel kita suka dengan Antam dan Inco.
Untuk telekomunikasi, topik kita masih di Telkom, karena memang pertumbuhannya masih cukup baik. Dan juga untuk di consumer, kita masih topiknya di SIDO dan ICBP. Dan kalau untuk di retail, kita topiknya adalah salah satunya adalah ASUS. Sebenarnya kalau untuk investor yang jangka panjang ya, terutama investor institusi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena memang ketika investor institusi itu membuat keputusan, dia udah memikir untuk hold minimal setahun lah. Bahkan untuk ARB yang lebih tinggi bisa mereka jadikan momentum untuk beli saham dengan lebih murah. Nah, mungkin yang akan lebih terlihat itu adalah perubahan perilaku trader. Mungkin trader-trader akan lebih cenderung konservatif karena dulunya cuma bisa ARB 7%, sekarang mungkin bisa lebih lagi. Jadi mereka untuk trading, untuk stock pick-nya pasti akan memilih saham-saham yang tidak fluktuatif lah. Dan mungkin akan juga melihat kinerja fundamentalnya sedikit. Trading di saham-saham yang fundamentalnya bagus mungkin resikonya lebih kecil dibandingkan trading yang di saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus gitu. Jadi mungkin ya ada perilaku shifting ke arah sana lah. Jadi lebih konservatif.